Bisa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kurama, para ibu-ibu muslimah, ibu sepuh sedaya, nyai, ustazah, pengurus napa niki jamiah napa niki jenenge? Dharma Wanita. Jamiah Dharma Wanita setiap hari Sabtu awal tiap bulan. Nggih. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi pertolongan oleh Allah, bisa untuk selalu taat kepada Allah, bisa selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan pada pagi hari ini semoga pertemuan ini menjadi salah satu sebab kita bisa berkumpul tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini bisa silaturahim, bisa mujalasah di tempat yang mulia di Masjid Besar As-Solihin dalam keadaan sehat walafiat. Mangga kita niati i'tikaf, kita niati ibadah silaturahim, semoga nanti kehidupan hidup dan kehidupan kita semakin baik dan semakin baik sehingga bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi. Semoga kita, keluarga kita semuanya estu ditakdirkan Gusti Allah semuanya diakui menjadi umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para sedulur, ngapunten nggih, ibu sepuh, ibu nyai sedaya, ustazah, kita di sini niat belajar bareng-bareng. Nggih, kula diparingi sesi dari adalah pegawai Pak KUA untuk sedikit menyampaikan tentang keilmuan agama sehingga nanti pertemuan kita tidak hanya cangkruan ngeten nggih, tidak hanya obrolan, tidak hanya masalah koperasi tapi juga ada ilmunya. Oleh karena itu mari kita niati ngaji pada pagi hari ini tidak lama ya, mungkin sekitar kultum atau kulsum ya, tapi kita niati benar-benar sehingga nanti hati kita benar-benar dibuka sehingga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadihin niyah wa ala kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sedulur, para rawuh jamaah Majelis Taklim Dharma Wanita setiap Sabtu awal bulan yang saya hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dan minta tolonglah kalian semuanya kepada Allah dengan perantara kesabaran dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersertaan orang-orang yang sabar. Ini Allah berfirman, artinya menyampaikan kepada hambanya, kepada kita, menjanjikan pada kita kalau kita minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat,
kita harus yakin bahwa nanti hidup dan kehidupan kita akan senantiasa mendapat pertolongan Allah. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Ya, kita nggak boleh ragu. Karena seringkali kita dapat masalah dalam kehidupan kita, bisa di rumah tangga, bisa di tempat pekerjaan, ya kan? Bisa ketika silaturahim ngobrol gini juga loh. Kadang ada masalahnya. Nah, kenapa bisa timbul masalah? Itu kebanyakan berawal dari ketidakmampuan kita untuk bersabar. Ya. Kalau bisa menahan diri, nggak akan timbul masalah. Orang bisa cekcok tuh karena nggak nahan tuh, akhirnya keluar tuh kata-katanya. Terus setelah dibalas, nggak yang dengerin nggak terima, ngomong lagi, ya itulah jadi berantem. Nah, karena itu awalnya dari kurang sabar. Makanya Allah tuh ngasih pertolongan kepada kita di antara usaha kita adalah sabar kalau pengen dapat pertolongan. Nah, setelah bisa bersabar, kita tahan. Nah, kita mengadu kepada Allah dengan sholat. Makanya wasta'inu bisobri wasolah. Para rawuh ingkang minulya, dalam sabar kan artinya menahan diri. Ya, menahan diri, mengendalikan diri kita sehingga masalah yang kayaknya akan terjadi nggak jadi terjadi, nggak jadi menimpa kita. Kita kan semua pengen bahagia, hidup di dunia, di akhirat, di keluarga, di pekerjaan semuanya enak, bahagia di dunianya, bahagia di akhiratnya. Nah, supaya bisa bahagia, di antaranya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Karena seringkali masalah-masalah yang timbul pada diri kita di mana saja itu karena ketidakmampuan kita untuk bersabar. Nah, tempatnya sabar di mana? Satu, sabar dalam menjalankan ketaatan. Tadi sholat subuh nggih. Sholat subuh sedaya badan nggih. Ada yang halangan? Yang tadi sholat subuh ya, yang sholat subuhnya yang paling khusyuk, dia yang paling sabar. Ya. Kalau nggak sabar, mesti nggak khusus sholatnya, pengen dang mari. Kalau biasanya kalau musim Ramadan traweh, milih imam yang cepet apa cepet? Yang lambat apa cepet? Kebanyak nyari yang cepet karena kebanyakan kita kurang sabar. Makanya sulit khusyuknya. Nah, padahal kita diperintah oleh Allah untuk bersabar. Satu, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kalau sholat itu merupakan perintah Allah, kita laksanakannya dengan sabar, dengan tenang, ya standar lah minimal, jangan terlalu cepat. Kalau kita jadi guru, terus kita mengajar anak, mengajar murid, ya juga harus dengan sabar juga. Karena itu termasuk bentuk ketaatan kita kepada Allah, ya kan? Kalau kita jadi guru nggak sabar, ngasih tugas, tak tinggal turu. Ya, endang mari kok gak mari jamnya kok suwe men to, ya ta? Karena kurang sabar. Tapi kalau kita sabar ya ditelateni. Anak-anak kita, mereka datang ke sekolah itu ingin menuntut ilmu. Kita jadi guru punya kewajiban menyampaikan, membimbing. Ya harus ditelateni. Yang punya murid pinter ya disyukuri, ada yang kurang pinter ya disabari dengan membimbingnya supaya jadi orang yang benar. Meskipun nggak pinter ya, meskipun nggak pinter, nggak cerdas, ada batas minimal standar bagi kita sebagai guru itu ben bener anaknya apa bisa melaksanakan kewajiban nih, terus matu coro ngomong nyapa bisa sopan, meskipun nggak ranking 1, nggak ranking 2, meskipun ranking 25 jalannya bener, itu sudah sangat luar biasa. Karena justru itu yang akan jadi catat, jadi amal soleh yang terus menerus, jadi amal jariah. Makanya menjalankan kewajiban itu, sholat, kalau sholat kita khusyuk, kita bisa tidak mencapai, jadi guru kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Di antaranya kita kurang sabar dalam menjalankan ketaatan itu.
Kalau hari ini kita bertemu ini bentuk ketaatan kepada Allah, kita silaturahim juga harus sabar. Bahkan ngobrol begini loh, butuh kesabaran. Gimana nggih? Kalau nggak sabar ini aku disi royoan biasanya. Aku longgone teko disi busne kudu bangkune teng ngarep dhewe moh ning mburi. Kalau nggak nahan itu akhirnya ketoke di wajahnya ya sih gak apa-apa, tapi ning atine cidong kok dia. Ya kan? Cing gremeng-gremeng. Akhirnya majelis taklim yang harusnya nambah ilmu, tambah kesilaturahmi, muli-muli kok malah jengkel sama si dia, ya kan? Berarti kan malah jengkel, itu kan bahaya. Di antaranya itu karena kurang bisa mengolah diri kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Kalau yang biasa, yang kedua pasangannya taat tuh maksiat. Yang kedua itu sabar juga ketika kita berusaha meninggalkan maksiat, menahan sombong, ya kan, menahan amarah, menahan mau berbohong, menahan misalkan ada sesuatu yang berharga mau diambil padahal bukan milik kita. Nah itu harus sabar supaya tidak jadi melaksanakan maksiat. Kalau nggak sabar ya diambil aja. Ini peleme mateng ning ngarepe umat apa teh tonggo tadi dhewe. Karena rung sabar ya seperti itu. Jadi maksiat pun harus ditata dengan kesabaran karena bisa menjerumuskan kita kepada jurang yang lebih sengsara. Termasuk ngapunten nggih. Kita keluar rumah bertemu dengan orang itu punya potensi berbuat masalah. Kalau nggak sabar, ngobrol aja nih ya. Kalau nggak bisa sabar itu bisa ribah, ya toh? Bisa ngerasani, bisa ngelek-ngelek uang, ngerasa dhewe sing apik dhewe, ngerasa dhewe bener padahal ini salah ya. Seakan-akan kejelekan kita tertutup, padahal ada. Itu ketika bertemu seperti itu. Dan yang ketiga, sabar dalam ketika mendapatkan musibah. Ya, kalau musibah ini memang datangnya dari Allah, maka kita menyikapinya yang pertama harus sabar. Karena kalau nggak sabar sama dengan tidak menerima ketentuan Allah. Kita boleh berusaha itu sebelum terjadi. Kayak misalkan kita jalannya harus hati-hati, ya kan? Naik sepeda sebelah kiri, memakai helm, itu usaha. Tapi kalau sudah takdirnya meskipun sudah sebelah kiri, pangkat diserodok, ya toh? Wis miring, malah nek nganan malah selamat jane. Nek nganan malah selamat, ngiri malah kesodok. Nah, tetap kita nggak apa-apa nganan, sing penting selamat. Kan wis bener ngengkel ya ditabrak bagong. Akhirnya nah kalau sudah kena musibah gitu nggak boleh mengeluh karena sudah terjadi harus disikapi ya, berobat ya, di rumah sakit dan seterusnya, kita berusaha supaya sembuh. Nggak boleh menyalahkan piye kok aku wis bener kok, nah nggak bisa ya. Kalau sudah terjadi ya sudah. Kalau kita tetap mengeluh sama dengan tidak menerima takdir dari Allah, karena semua yang datang dari Allah itu yakin itu harus kebaikan. Para rawuh ingkang minulya, ngapunten, kita semuanya sudah alhamdulillah sudah berkeluarga, ya kan ya. Kalau punya suami, kita bisa belajar, bisa musyawarah, tambah ilmunya dengan suami kita masing-masing. Kalau suami sudah meninggal bagaimana? Ya tetap rajin mengikuti majelis taklim. Itu iya. Mengikuti majelis taklim karena dengan mengikuti majelis taklim nanti akan dapat siraman rohani. Kalau masih punya suami kan kita ngeluh, kita rewel, ngoten nggih? Nah, ada suami yang sabar, menahan, sabar Bu gitu. Nah, gitu. Kalau suaminya bandel ada istri, ya kan? Yang ngerem-ngeremi bojoku wangil.
Ya, semuanya bisa saling melengkapi karena nggak ada manusia yang sempurna. Kadang suami bandel, istri rewel, itu dikombinasikan jadi enak malahan. Asik lah. Malah jadi enak kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada seninya. Maka silaturahim seperti ini juga semoga terjalan kita untuk menambah nilai kebaikan. Namun yang perlu saya tekankan pada pagi hari ini bahwa masalah yang ada pada diri kita itu sebenarnya tidak semuanya berat, ya. Sebenarnya bisa diatasi kalau kita memang bersandar kepada Allah. Jadi sering kita tuh masalah sebenarnya kecil karena nggak mampu mengendalikan diri, menahan emosi, bisa jadi besar, bisa kemana-mana itu. Jadi yang besar itu bukan masalahnya sebenarnya. Kita mendapat pertolongan Allah apa tidak? Ya, kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, masalah nggak ada yang besar, pasti kecil. Tapi sebaliknya masalah itu meskipun kecil akan jadi besar karena kita tidak mendapat pertolongan dari Allah. Maka pasangan sabar itu sholat, wasta'inu bisobri was sholat. Kalau kita punya masalah ditahan terus sholat, karena perlu ditumpahkan. Kalau kita nahan tok nanti semaput. Ya kan, nggak bisa kita nahan sabar, pasti kok ngamuk. Ada puncaknya itu, ada batasnya kalau manusia biasa itu. Padahal sabar nggak boleh ada batasnya, terus sabar itu. Tapi karena kita manusia biasa, ada wasilahnya ditumpahkan dengan sholat. Kita punya keinginan, tahan, ya, terus sholat. Punya hajat, punya apa saja, tahan, terus sholat, misalkan dengan sholat istikharah atau sholat hajat, supaya keinginan kita, masalah-masalah kita semuanya bisa terurai, diantaranya dengan menjalankan sholat. Para daun kami mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Lumayan ini ada 17 menit. Terasa ya 17 menit ini saya. Semoga saja kita selalu mendapat pertolongan Allah, menjadi orang-orang yang sabar. Maka di akhir ayat itu disebutkan innallaha ma'as-shabirin. Jadi orang sabar itu temannya Allah, bersama dengan Allah. Kalau kita kok nakali musuhi wong sabar, mesti engko celaka dhewe. Iya, mesti itu. Karena orang sabar itu koncone Gusti Allah. Makanya kita harus jadi orang yang wong sabar ketoke meneng ya, itu iso malati. Kadang malah wong meneng, kadang dicelatu, dibisuwi, diani ngata. Nah, iku membalik dhewe kabeh, akhirnya soro kabeh. Maka semoga kita selalu mendapat pertolongan Allah, bisa menjadi orang-orang yang sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi musibah, sehingga kita benar-benar bisa mengikuti teladan Kanjeng Muhammad SAW dan akhirnya bisa masuk surga bersama Nabi di surga nanti beserta keluarga kita dan keturunan kita. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca salawat ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hablin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.